Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin. Jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di kesempatan subuh hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan banyak sekali nikmat kepada kita. Di antaranya adalah nikmat kehidupan, nikmat kesehatan, nikmat taufik dan hidayah, serta nikmat Allah memberikan kemudahan kita untuk bisa melangkahkan kaki kita menghadiri panggilan Allah Subhanahu wa taala, yaitu sholat subuh berjamaah. Kemudian setelah sholat subuh kita lanjutkan dengan bermajelis ilmu. Maka dengan demikian jangan sampai kita menjadi hamba yang lupa, hamba yang lalai dari nikmat-nikmat Allah berikan kepada kita. Maka wajib bagi kita setiap hari, setiap saat untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, dan kepada seluruh kaum muslimin yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Di antara penyakit hati yang sangat berbahaya yang ada pada kaum muslimin, yang dapat masuk pada hati-hati kaum muslimin, di antaranya adalah penyakit an-nifaq. Penyakit hati yang disebut dengan an-nifaq. Yang mana jamaah rahimani wa rahimakumullah, ketika seorang muslim di dalam hatinya itu terdapat penyakit hati, yaitu an-nifaq ini, maka dia disebut sebagai orang munafik. Ya. Karena penyakit ini sangat berbahaya sekali. Sangat berbahaya sekali. Apa itu an-nifaq? Dijelaskan dalam kitab ini, yaitu secara bahasa ikhfa'u syai' wa ikmaluhu. Ya. Nifaq secara bahasa itu menyembunyikan sesuatu dan menutupinya. Nifaq secara bahasa yaitu menyembunyikan sesuatu dan menutupinya. Wa syar'an secara syar'i idharul Islam wa ikhfa'ul kufri wasyarri. Nifaq pengertiannya secara syar'i adalah memperlihatkan keislaman, menampakkan keislaman. Wa ikhfa'ul kufri wasyarri, akan tetapi dia menyembunyikan kekafirannya dan juga keburukannya.
Jadi dia tampak seorang muslim, ya, gitu. Seperti kita, seorang muslim misalnya. Akan tetapi di dalam hatinya itu terdapat kekufuran, terdapat keburukan. Ya. Ini pengertian secara syar'i yaitu an-nifaq. Maka orang-orang munafik, ya orang-orang munafik itu mereka memperlihatkan ya, secara dohirnya itu apa? Keislaman mereka. Akan tapi di dalam hati mereka itu ya, penuh dengan kekufuran, ya, kedengkian, ya, keburukan-keburukan yang pada asalnya dia membenci agama Islam. Nah, ini orang-orang munafik. Dan ini sangat berbahaya sekali jamaah rahimani wa rahimakumullah. Bahkan para ulama menyebutkan orang-orang munafik ini yang hatinya di dalamnya terdapat penyakit nifak ini ya, disebut dengan musuh dalam selimut. Dohirnya sama dengan kita. Ya, ketika sholat ya sholat, ketika puasa ya puasa, tapi dalam hatinya ini ya terdapat kekufuran, membenci Islam, tidak senang dengan syariat, tapi tidak ditampakkan. Dia berpura-pura ya sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang muslim. Ini orang-orang munafik. Jamaah rahimani wa rahimakumullah ya. Kemudian penyakit nifak ini dibagi menjadi dua. Ya, penyakit nifak ini dibagi menjadi dua. Yang pertama nifaku akbar i'tiqadi. Ya. Nifak yang besar, penyakit nifak yang besar. Yang ini masuk dalam keyakinan. Yang kedua nifaku asghar amali. Ya, nifak penyakit kenifakan yang kecil. Yang ini secara amaliyah, perbuatan. Maka di sini dijelaskan yang pertama tentang nifak yang besar. Ya, nifak yang besar yang terkait dengan keyakinan. Apa itu nifak yang besar dan yang berkaitan dengan keyakinan atau an-nifaqu i'tiqadi itu dijelaskan adalah huwa an-nifaqul akbar. Nifak i'tiqadi ini adalah penyakit nifak yang besar. Alladhi yadharu sahibuhu al-islama wa yubtinul kufra. Yang mana ya orang yang di dalam hatinya itu terdapat penyakit nifak yang besar, ya, di dalam hatinya itu terdapat penyakit nifak yang besar, pelakunya ya, dia menampakkan keislaman dan menyembunyikan kekufuran. Ini nifak besar. Ya, dia menampakkan keislamannya, akan tapi dia menyembunyikan kekufurannya di dalam hatinya. Ini yang nifak besar. Dan orang yang memiliki penyakit nifak besar ini, ya, itu dihukumi mukhrijun minal millah, ya, bil kulliyah. Jadi dihukumi dia keluar dari agama secara keseluruhan. Orang yang memiliki sifat nifak, ya, penyakit nifak yang besar ini, yang dia suka menampakkan keislaman akan tetapi dalam hatinya itu penuh dengan kebencian, penuh dengan kekufuran, maka dihukumi sebagai ya, dihukumi dengan apa? Keluar dari agama Islam secara keseluruhan. Wa sahibuhu fi darkil asfali minan nar. Dan ya pelakunya yang memiliki sifat atau penyakit nifak besar ini ya berada di kerak paling bawah di dalam neraka. Pelakunya ya di dalam ya berada di kerak paling dalam, paling bawah ya di neraka jahanam. Ini
orang yang memiliki penyakit nifak besar di dalam hatinya. Dan ini disebutkan di dalam Al-Quran, yaitu surat An-Nisa ayat ke-145. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar wa lam tajid lahum nasira." Sesungguhnya orang-orang munafik, maka tempat mereka adalah fi darkil asfali minan nar, di dalam kerak atau di kerak paling dalam dari neraka. Ya, tempatnya di neraka paling bawah, paling dalam. Yang mana mereka mendapatkan siksa paling pedih. Walam tajidalahum nasira, dan tidak ada penolong bagi mereka. Ya, tidak ada pertolongan bagi mereka. Hadzal Qur'an yuwahhiduna li tariqil khair.